Sesungguhnya kata Isa itu adalah hasil ponetik koresponden. Apa artinya ponetik koresponden? Korespondensi bunyi. Karena setiap bangsa itu memiliki lidah, dialek yang berbeda-beda. Satu contoh ya. Orang Jawa suruh ngomong huruf Ain kan sulit. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan sulit. Ngabu Bakar, Umar, Ngusman, Ngali. Antara huruf H dan huruf Kaf itu juga orang Jawa kadang-kadang sulit melafalkan. Kadang-kadang orang Jawa itu kalau ngomong gak sadar kadang-kadang misalnya huruf Kaf dan huruf H itu agak sulit dibedakan. Tetapi bukan tidak mengerti. Karena kan konteksnya dia tahu seperti itu. Pak Jokowi ngomong Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Ya, itu karena orang Jawa. Orang Sunda ngomong huruf ini, Fa, F itu kan sulit. Arifin, Tipi kan gitu kan? Gitu? Orang Bali ngomong huruf T dan T tidak ada bedanya. Antara batuk dan batukmu tidak ada bedanya kan? Tapi orang tahu kalau batuk itu ini, kalau batuk itu ya batuk orang tahu lah. Ya, itu contoh. Nah, begitu juga ketika bahasa serumpun itu diterjemahkan dalam bahasa lain. Tidak semua tercover pronunciation-nya. Kayak orang Tionghoa, kalau ngomong Yesus kan Yesu kan, S-nya mana kok bisa hilang? Fong Chu Yesu Te Mi mana? S-nya mana kok bisa hilang? Ya karena itu ponetik koresponden. Nah beberapa ponetik koresponden itu muncul misalnya ketika kata Ibrani shalom. Shalom itu shin. Shalom, shin, lamed, vav, mim. Shalom. Menjadi bahasa Arab apa? Salam, salam. Sin, sin ringan. Bukan shin tapi sin. Sin, lam, alif, mim. Shalom. Itu dikati kata sandang, definite artikel al-salam baru dibaca as-salam. Shalom alaihim, shalom atas engkau sekalian, kemudian assalamualaikum, gitu loh. Itu namanya ponetik koresponden. Nah, begitu juga huruf bahasa Ibrani yud ya, y, itu kadang-kadang berubah menjadi alif, kadang-kadang berubah menjadi ain. Satu contoh. Ada buku kuno yang ditulis abad pertama oleh Flavius Josephus. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tapi setelah lewat bahasa Aram dulu. Jadi dari Yunani, Aram ke Arab. Itu tercatat pertama terjemahan tulisan sejarawan Flavius Josephus oleh seorang yang bernama Mikail Al-Suryani. Mikail Al-Suryani itu bapak gereja ortodoks Syria. Nah teksnya itu kemudian diterjemahkan kemudian dalam bahasa Arab yang disebut dengan Kitab Al-Unwan. Karya Josephus yang bicara tentang penyalipan Yesus. Di situ pada zaman itu hidup seorang atau telah hidup seorang laki-laki bijaksana namanya Yesus. Diterjemahkan apa? Innahu kana fi hadal zaman rajulun hakim yaqulu lahu Iswa. Di situ tidak digunakan Yasua tapi Iswa. Dengan apa? Huruf alif, ya, sin, wawu, ain, alif, Iswa. Karena waktu itu belum ada standarisasi. Apa kira-kira kata Yesua dalam bahasa Ibrani diarabkan menjadi apa? Belum ada standarisasi. Kemudian muncullah kata Isa, gitu loh. Jadi ini ponetik koresponden seperti misalnya kalau nama orang Jawa ya Joko, gantung itu orang mana? Banyumas, Jaka. Kalau orang Solo Joko. Joko Sembung naik becak, orang nyambung cak itu. Ya toh? Nah itu ponetik koresponden, kadang-kadang seperti itu. Maka huruf ain menjadi alif huruf yud menjadi alif, alif itu begini atau ain, kemudian shin yang berat tadi, shin ya mudahnya pembicaraan itu menjadi shin ringan, Yasua menjadi Yasua bahasa Arab. Tapi kadang-kadang menjadi Isa. Kenapa menjadi Isa? Seiring dengan shin menjadi sin, ya. Kemudian huruf hidup vav dalam bahasa Ibrani itu kadang-kadang berubah menjadi alif. Kok bisa? Enggak ada hukumnya, memang itu korespondensi bunyi. Anda tanya kenapa? Itu orang Solo enggak bisa ngomong misalnya Ismail tapi menjadi Semangil misalnya. Ya toh? Atau tidak bisa ngomong misalnya Abu Bakar menjadi Ngabu Bakar. Ya enggak ada hukumnya memang karena tidak bisa ngomong seperti itu gitu loh. Nah, contoh seorang Surabaya misalnya ngomong sidik, kok sidik sekarang? Mana ada bahasa Arab sidik, yang ada kan sidik.
Kenapa jadi sedik? Ya karena itu fonetik koresponden tadi. Alhasil, maka kata Yasua lewat bahasa Aram menjadi Yesu atau Iso, ya, menjadi bahasa Arab Isa. Seperti Shalom, U panjang menjadi Salam, A panjang. Nah ini kan rumit yang seperti ini. Makanya berbicara tentang agama, kalau itu berkaitan dengan sejarah, itu tidak bisa dipotong hanya satu bahasa. Karena bahasa itu berkembang. Lah itulah salah satu keunggulan Alkitab. Karena Alkitab itu muncul dari lebih dari satu zaman. Maka antara perubahan dari zaman, misalnya ya, zaman Musa, bahasa Ibraninya belum mengenal bulan Nisan. Bulan Nisan itu setelah pembuangan Babel. Nisanu menjadi Nisan. Zaman Sultan Agung belum ada hari Minggu, yang ada hari Ahad. Gitu? Sampai sekarang diperhatikan dua-duanya. Orang Jawa yang terpengaruh bahasa Barat, Portugis, mulai mengenal kata minggu, minggu wage, minggu kliwon. Tapi ada yang tetap mengatakan akad wage, akad kliwon. Gak usah juga Anda protes, akad kok dibaca akad ya. Orang Jawa tahu kan memang lidahnya begitu kok, itu loh kira-kira. Nah saudara-saudara, makanya logos ini sudah ada sejak abad pertama, bahkan sebelum zamannya kekristenan. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah logos itu.